Gimana ya Mas? Taunya kita ini sudah ikhlas atau belum? Tanya Muhsin. Hmm, ikhlas itu suatu proses. Tak ada batas akhir suatu keikhlasan seseorang. Tapi ada batas antara orang itu ikhlas dengan tidak ikhlas. Yang penting, kita berusaha beramal, tidak mengharap balasan, dan menjauhkan diri dari pamrih. Ingin mendapatkan segala sesuatu, selain menjalani perintah Allah. Jadi, hilangkan harapan dan tujuan ingin mendapatkan sesuatu. Apapun yang dilakukan atas dasar keinginan, maka itu berarti nafsu. Jadi, jangan menyandarkan suatu perbuatan ibadah karena keinginan mendapatkan sesuatu, atau menyandarkan keinginan kita, atau keinginan orang lain. Tapi, lakukan melulu karena Allah memerintahkan. Tanda seseorang itu telah menapaki pelataran ikhlas, yaitu hati telah tidak berubah. Ada atau tidak anugerah yang diterima dari Allah saat menjalani ibadah, hati selalu tetap, tidak lalu bersemangat karena adanya fadilah yang diterima, dan malas karena tidak adanya fadilah. Semangat karena ada hadiahnya, dan malas karena tak ada hadiahnya. Dan orang ikhlas itu tidak seperti itu. Selalu konsisten, istiqomah, dan berubah-ubah hatinya karena perubahan keadaan yang dihadapi. Makanya Syekh Abdul Qadir mengatakan kalau al-istiqomatu afdolu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama dari 1000 kekeramatan seorang wali. Sebab istiqomah menunjukkan nilai keikhlasan seseorang. Jelasku. Wah, berarti jarang ya orang yang bisa ikhlas dalam menjalankan ibadah. Ya, ikhlas itu bukan sesuatu yang diucap. Sebab amalia hati tak terlihat dan tak teraba. Bahkan oleh malaikat khafdhah yang membawa amal ibadah seseorang ke langit, bisa saja orang yang gembar-gembor itu ikhlas. Bisa juga orang yang diam tidak ikhlas, ataupun sebaliknya. Tapi amaliyah yang ikhlas atau tidak itu pasti ada efeknya di jiwa, hati, ruh, dan perbuatan orang yang melakukan amaliyah. Sebab amal perbuatan itu kan pasti ada hasilnya. Orang masak beras, hasilnya beras menjadi nasi. Jika 10 tahun dimasak,
kok tak jadi nasi? Berarti masaknya tak benar. Seperti sholat sajalah. Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau sholat itu bisa mencegah yang menjalankan, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu ya kayak lisan suka menyumpah, suka membicarakan aib orang lain, suka mencela, menghasut, mengadu domba, dan tangan suka mencuri, nyopet. Ya, pokoknya orang lain tak aman bila di samping kita. Maka jelas kita masih menjalankan perbuatan keji. Dan perbuatan mungkar atau perbuatan yang menjadi larangan agama, kok perbuatan itu masih kita lakukan sementara kita juga sholat. Maka sholat kita itu pasti. Bukan mungkin, tapi pasti. Belum benar. Sebagaimana orang memasak beras, kok 10 tahun dimasak, belum juga jadi nasi. Bisa jadi kompornya tak nyala, atau hal apapun yang menjadi kendala perbuatan itu dilakukan dengan benar. Baik, Mas.